banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini gitu loh, kondisi atau situasi ini gitu loh. Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Nah, teman-teman semua, jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai wawancara beserta survei KIP kuliah tahun 2021 ini. Dan ini banyak sekali ditanyakan oleh kalian semua ya mengenai Kak, gimana sih survei KIP kuliah 2021 ini, ataupun Kak, gimana sih wawancara? Ada wawancara gak? Ada survei gak? Dan segala macam pokoknya mengenai itu. Nah, di sini aku bakal bahas kembali ataupun membahas secara lebih rincinya lagi mengenai wawancara dan juga survei KIP kuliah khususnya untuk tahun 2021 ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa nih guys, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Membahas mengenai wawancara dan survei KIP kuliah tahun 2021 ini memanglah cukup banyak yang ditanyakan dan dipikirkan lah, bisa dikatakan dipikirkan. Kenapa? Karena memang untuk tahun 2021 ini banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan mengenai kuliah ini. Nah, kebijakannya itu karena memang adanya penaikan living cost-nya ya, untuk biaya subsidi pendidikannya gitu kan. Nah, ini banyak sekali yang ditanyakan oleh kalian semua, baik itu di Instagram aku dan juga di kolom komentar. Nah, di sini aku simpulkan dan aku diperinci jawabannya biar kalian gak ada yang nanyain lagi gitu kan. Nanyain lagi, ya gitu pokoknya. Nah, eh untuk wawancara dan KIP kuliah 2021 ini, apa ya, bisa dikatakan kalau untuk skema dan juga apa aja yang dipertanyakannya itu, kalau aku pribadi ya, menurutku bakal sama-sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalian yang belum tahu, untuk salah satu contoh eh, mengenai penjelasan dan juga contoh surveinya mengenai wawancara juga gitu, wawancara KIP kuliah. Nah, ini aku punya contohnya, kalian boleh lihat ya di video aku yang sebelumnya mengenai wawancara dan survei KIP kuliah. Nah, itu salah satu contohnya kakak kelas aku. Nah, itu penerima bidik misi, dan itu juga kalau menurut pribadiku sama-sama aja gitu loh. Cuman beda namanya doang kan, untuk tahun angkatan 2020 dan 2021 ini KIP kuliah merdeka kayak gitu. Dan ini merdeka ya, merdeka untuk angkatan 2021 ya. Just kidding, oke. Okay. Nah, balik lagi ke pembahasan yang akan dibahas di video kali ini mengenai survei dan juga wawancara KIP kuliah. Nah, mengenai uh, hal ini kita lihat dulu di keadaan yang sekarang kayak gimana. Seperti yang kita ketahui, masih adanya pandemi COVID-19 di negara kita. Ini yang membuat apapun itu terbatas gitu loh. Dan apalagi ini gitu loh, untuk mengenai survei dan juga wawancara KIP kuliah kayak gitu. Kemungkinan besar rata-rata di kampus ada yang menghilangkan survei dan juga wawancaranya, dan ada juga yang intinya gini aja. Kalau menurutku ada dua uh, skema ya, untuk atau kebijakan lah untuk survei dan juga wawancara KIP kuliah. Yang pertama, yang sebelumnya di kampus tersebut, misalkan di kampus tersebut semulanya di tahun 2019 ataupun 2020 yang awal, yang masih awal adanya pandemi COVID-19 ini, misalkan masih diberlakukannya atau diadakannya survei dan juga wawancara secara langsung ke si calon penerima KIP kuliah tersebut. Nah, itu yang skema yang pertama. Dan yang kedua, ditiadakannya atau dihilangkannya, dan memang ataupun oh, ada tiga ya, maaf, ada tiga, dan dihilangkan gitu kan, baik itu survei dan juga wawancaranya. Dan yang ketiga, ada yang melalui uh, daring gitu kan, lewat online gitu, misalkan dari lewat VC, lewat WhatsApp, ataupun ya baik lewat apapun itu gitu kan, pokoknya online kayak gitu. Ataupun
itu masuknya ke online tersebut, atau enggak di apa, enggak visi juga, misalkan cuman di apa ya, ngisi surveinya doang gitu loh, si survei kayak angket gitu, kayak yang sebelumnya dokumen-dokumen kayak gitu lagi, tapi ini beda lagi kayaknya. Nah kayak gitu, itu menurutku ada 3 ya, maaf tadi aku salah, dan itu menurutku ada 3 kayak gitu. Nah apa aja sih yang akan ditanyakannya? Nah itu nggak jauh beda sama sekali yang udah aku upload di video yang sebelumnya. Contohnya itu kalian tonton aja video itu, dan itu salah satu contohnya kayak gitu. Itu nggak jauh beda apa yang kalian upload di pendaftaran ulang. Itu cuman apa namanya, mensinkronkan gitu loh, mensinkronkan data yang kalian kumpulkan dengan keadaan yang sebenarnya kayak gitu. Nah untuk penjelasannya itu simpelnya kayak gitu gitu loh, kalian nggak usah mikirin kayak nanti gimana, dan juga ada pertanyaan juga, kak misalkan aku ada punya rumahnya sekarang kayak gini gitu loh, pas sebelumnya itu rumah aku jauh lebih apa ya, lebih sederhana lah dari yang rumah sekarang, misalkan aku takut gak lolos. Nah itu sebenarnya nggak usah khawatir, kalau misalkan ada survei mending enak sih kalau kalau ada survei langsung, jadi kayak kita tuh bisa menjelaskan secara detail, secara rincinya kayak gimana gitu kan. Nah tapi kalau online kayak gini, tanpa adanya survei, tanpa adanya wawancara, banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini gitu loh, kondisi atau situasi ini gitu loh, banyak sekali. Apalagi sebelumnya juga gitu loh, meskipun ada survei, meskipun ada wawancara, tetap aja ada oknum-oknum seperti itu. Apalagi sekarang gitu kan, sekarang serba online gini, ataupun kata aku juga yang opsi dihilangkannya survei dan juga wawancaranya itu makin berkeliaran gitu kan. Tapi itu udah rezekinya masing-masing, kita fokus aja ke diri kita pribadi gitu ya, kayak gitu sih. Intinya kayak gitu untuk survei dan juga KIP kuliah tahun 2021 ini khususnya kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu, ada 3 skema ataupun 3 kebijakan untuk survei dan juga KIP kuliah. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ataupun seputar wawancara dan juga KIP kuliahnya, kataku juga lihat di video aku yang sebelumnya. Nah untuk kalian yang belum paham ataupun ada pertanyaan, boleh kalian komentar di bawah ataupun di DM di Instagram aku ataupun di Instagram admin kedua kayak gitu ya. Oke mungkin segitu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf juga aku kayak agak terbata-bata dan agak membingungkan kata-katanya, soalnya aku agak kurang enak badan gitu kan. Tapi aku kesian kalian juga, bukan kesian apa ya, kayak ada tugas gitu loh, kalau ada pertanyaan yang belum aku selesaikan ataupun belum aku jelaskan, belum aku jawab kayak gitu ya. Nah mungkin segitu. Seperti biasa jangan ketinggalan like, comment, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So segitu dulu, see you next time, bye bye.